Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan membahas bagian firman Tuhan bersama untuk David's Man Bible Study kita. Dan minggu lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Kali ini kita akan melihat beberapa bagian di dalam kitab Mazmur untuk kita renungkan bersama. Kita tidak akan melihat semua pasal di dalam kitab Mazmur, tetapi beberapa pasal-pasal pilihan yang akan kita diskusikan, akan kita renungkan bersama. Dan kali ini kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ketiga. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Allah terus menuntun menyertai kami, memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kami kekuatan dan hikmat, agar apa yang kami belajar dari firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan kehidupan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu kami Bapa, persiapkan hati pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur pasal yang ketiga merupakan satu Mazmur yang cukup menarik untuk kita renungkan bersama. Karena di sini kita melihat bahwa Daud dengan begitu jujur mengungkapkan isi hati dan apa yang dia rasakan di hadapan Tuhan. Dan juga dia menunjukkan satu deklarasi iman yang luar biasa. Dan di sini ada beberapa bagian penting yang akan kita lihat. Hal yang pertama, kita lihat bagaimana Daud mengungkapkan keputusasaannya di hadapan Tuhan dengan jujur. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Di sini dikatakan bahwa Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ini sebagai judul dari Mazmur ini. Dan kita tahu bahwa sebagian besar kitab Mazmur ini, pasal-pasalnya itu ditulis oleh Daud. Sebagian besar ditulis oleh Daud. Nah, dia menulis Mazmur ini baik pada saat ketika dia masih menjadi gembala domba, hingga dia sudah menjadi raja yang luar biasa. Nah, jika kita perhatikan isi dari Mazmur-Mazmur yang Daud tulis, di sana dia mengungkapkan isi hatinya dengan begitu jujur dalam setiap keadaan yang dia alami. Baik itu hal yang luar biasa, kemenangan-kemenangan rohaninya, maupun pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Nah, khusus untuk Mazmur ini dia tulis ketika dia dikejar dan hendak dibunuh oleh anaknya Absalom. Dan kalau kita mau tahu cerita yang lebih rinci mengenai hal ini, saudara bisa lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15. Nah, saudara, ini sebenarnya jika kita melihat bagian ini dan latar belakang yang ada sehingga mengapa Daud menuliskan Mazmur ini, bahwa sebenarnya ini bukan perkara yang sederhana bagi Daud. Sebab dia sedang dalam pelarian dan justru yang hendak membunuh dia adalah anaknya sendiri. Ini justru membuat sakit hati, kekecewaan dan pergumulan Daud itu lebih mendalam. Tapi dalam keadaan yang terpuruk ini, di mana anaknya sendiri mau merebut kekuasaan dan mau membunuh dia, dan juga banyak orang yang dulunya mendukung Daud tetapi sekarang mulai berpihak kepada Absalom, menyerang Daud justru melakukan hal yang paling tepat, yaitu membawa pergumulan dan kekecewaan itu kepada Tuhan. Kita lihat dia mengatakan bahwa, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Kita bisa mengatakan bahwa di sini Daud berdoa. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin ajak untuk kita lihat dan kita simak di sini. Yang pertama, Daud sadar bahwa pergumulan dan masalah yang dialami itu nyata. Dan dia menderita karena hal itu. Dia tidak menganggap bahwa itu hanya sebuah ilusi, tetapi adalah sesuatu yang real yang harus dia hadapi. Dia mengatakan bahwa, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku." Ini mengingatkan kepada kita juga bahwa terkadang orang berpikir saat dia hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka tantangan itu tidak akan datang. Sebaliknya menurut saya, bahwa saat kita ada di dalam Tuhan, maka tantangan itu akan semakin datang kepada kita. Nah, yang menjadi hal yang penting untuk kita renungkan bahwa meskipun ada di dalam pergumulan, meskipun pergumulan itu datang, kita tahu bahwa Allah tetap menyertai kita. Penyertaan Allah itu sempurna. Inilah yang saya percaya mendorong Daud untuk bahwa di dalam pergumulan itu dia membawa hal itu di dalam doa. Yang berikut, Daud bukan saja mendapat tantangan dari orang-orang yang mengancam dia secara langsung, tetapi juga musuh-musuhnya ini berusaha untuk melemahkan imannya. Kita lihat dia mengatakan bahwa banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Menurut saya ini adalah hal yang paling berbahaya yang datang kepada Daud. Mengapa? Sebab dengan demikian mereka mencoba untuk melemahkan semangat hidup Daud, pengharapan Daud di dalam Tuhan. Kita bisa lihat kejadian yang mirip di dalam kehidupan dari Nehemia. Bahwa saat dia sedang berusaha membangun tembok itu, ada tantangan yang datang kepada dirinya. Baik tantangan itu berupa ancaman, dan juga ancaman akan serangan yang datang kepada dia, dan juga
ancaman atau serangan-serangan yang mereka lakukan untuk melemahkan iman dari Nehemia dan orang-orang percaya. Nah, kembali kepada Daud, bahwa di sini orang-orang yang menyerang Daud ini, mereka mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Mereka tidak mengatakan bahwa Allah tidak bisa menolong Daud, tetapi mereka mengatakan bahwa tidak ada pertolongan dari Allah pada Daud. Atau dengan kata lain, bahwa Allah tidak mau menolong Daud. Dan mungkin saja mereka mengatakan ini karena melihat dosa dan pelanggaran Daud di masa lampau, dan menyimpulkan bahwa Allah sudah menolak Daud. Dan mereka lupa bahwa sebenarnya Daud telah datang kepada Allah di dalam pertobatan yang sungguh. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa Daud membawa pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya dan beriman kepada Allah yang sanggup meluputkan dan melindungi dia. Terutama juga bahwa Daud mengerti akan hubungannya dengan Tuhan, mengerti akan perjalanannya bersama dengan Allah. Lalu bagaimana perlindungan Allah akan Daud yang bisa kita lihat di sini? Mulai dari ayat yang keempat. Di sini dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, dalam persoalan yang Daud hadapi ini, dia tidak kehilangan pengharapan dan iman kepada Allah meskipun dia belum melihat hasilnya. Nah, keyakinan Daud kepada Allah ini tidak digoyahkan oleh pandangan atau komentar orang lain akan keadaannya. Musuh-musuh Daud berkata bahwa baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi dalam iman Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi dia. Nah, mungkin seringkali kita membiarkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan digoyang oleh komentar-komentar atau pandangan yang lain, di mana apa yang mereka katakan mungkin melemahkan iman kita. Nah, kalau saudara ada dalam keadaan seperti ini, ingat kembali pengalaman Daud ini, bahwa dia tetap percaya kepada Allah dan hal itu menguatkan imannya. Lihat apa yang Daud katakan tentang Allah di sini, bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Dengan semua serangan yang datang kepada dia dan mencoba untuk melemahkan imannya, Daud membutuhkan perisai untuk menangkis semua itu. Dan di sini dia mengatakan bahwa Allah lah perisainya, Allah yang melindungi dia. Saya kutip dari David Guzik, dia mengatakan begini, ini bukanlah doa untuk meminta Allah menggenapi janji bahwa Allah adalah perisainya, tetapi ini adalah sebuah pernyataan yang kuat akan fakta tentang Allah. Bahwa Daud mengatakan ini dari pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan dia mengerti bahwa ini bukan hanya sekedar omongan yang kosong, hanya sekedar untuk memotivasi hati dan dirinya, tetapi ini adalah fakta yang dia angkat tentang Allah. Nah, perhatikan bahwa dasar iman dari Daud bukan pada pengharapan yang kosong, tetapi kenapa? Karena dia mengenal Allah. Dia mengatakan, tetapi Engkau adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud tahu setiap perjalanan kehidupannya Allah ada bersama-sama dengan dia. Bagi Daud, Tuhanlah kemuliaannya di sini. Ini adalah satu pernyataan yang penting untuk kita simak juga, saudara. Kenapa? Karena banyak orang mencari kemuliaan bagi dirinya dengan berbagai hal. Contoh mungkin ketenaran, menjadi populer, punya kuasa atau kekuasaan, harta benda yang mereka miliki mungkin, pencapaian yang tinggi dalam kehidupan mereka, tampil keren dan segala hal. Tetapi di sini Daud sadar bahwa kemuliaan itu ditemukan hanya di dalam Tuhan. Pengharapan dan kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Lalu di ayat yang kelima dia mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa dia dengan sungguh-sungguh berseru kepada Allah. Dia mengatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Artinya bahwa Daud dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Allah dan menyadari bahwa dia tidak sanggup untuk menghadapi semua itu sendiri, atau dengan kekuatannya sendiri. Di sini kita lihat bahwa pengharapan Daud begitu kuat tertanam di dalam Allah. Mengapa? Karena dia punya satu pengalaman yang nyata bersama Allah, perjalanan iman bersama Allah. Nah, kembali bahwa perjalanan iman bukan saja hanya sesuatu yang mulus atau bukan sesuatu yang berjalan dengan luar biasa saja, tetapi ada warna di sana di mana mungkin Allah izinkan pergumulan, Allah izinkan masalah. Tetapi tujuan dari semua itu adalah memurnikan iman kita. Lalu kita bisa lihat ada berkat yang Allah berikan kepada Daud, yang Daud saksikan di sini. Di ayat yang ke-6 dia mengatakan, aku mebaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Di sini Daud membuktikan imannya, bahwa setelah dia berdoa dan menaikkan permohonan, dia benar-benar menaruh semua itu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga dia bisa berkata di sini bahwa aku mebaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Nah, Daud menunjukkan kedua hal ini sebagai bukti dari berkat Tuhan atas dirinya. Tidur adalah sebuah berkat. Karena Daud, kita tahu bahwa dengan latar belakang cerita untuk Mazmur ini, dia berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dalam keadaan pemberontakan Absalom yang sedang dia hadapi, tentu tidak bisa membuat dia tidur dengan nyaman.
Tetapi di sini ada damai sejahtera Allah yang membuat dia bisa tertidur. Lalu dikatakan bahwa dia bangun. Artinya bahwa bangun merupakan satu berkat. Sebab banyak orang mungkin bertanya-tanya apakah Daud bisa hidup untuk melihat hari yang baru. Tetapi buktinya Allah menopang dia dan terus membawa dia kepada hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, kedua, hal ini mungkin nampak sederhana. Tetapi ini adalah penyertaan iman dari anak-anak Tuhan. Terutama saat kita menghadapi pergumulan. Bahwa dengan demikian kita mempercayakan hidup kita, masa depan kita ke dalam tangan pengasihan Allah. Dan dengan itu kita menunjukkan iman kita. Saya ingat, kalau tidak salah Charles Spurgeon, dia pernah mengatakan bahwa iman itu seperti bintang yang hanya bisa dilihat di dalam langit yang gelap pada waktu malam. Artinya bahwa dengan ada hal yang mungkin dalam tanda petik istilah yang dipakai gelap atau kelam dalam kehidupan kita, dan saat kita bergantung terus dan menaruh hidup dan pengharapan kita di dalam Tuhan, disitulah iman itu nyata. Banyak orang berpikir bahwa iman itu hanya bisa nyata ketika hal-hal baik yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Saya melihat sebaliknya juga. Bukan berarti bahwa Allah tidak bisa memberkati kita dengan semua hal itu. Bisa, terlalu bisa Allah memberkati kita dengan hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tetapi bahwa iman itu nyata dan ditunjukkan di saat atau di dalam masa-masa sukar. Lalu kita lihat bahwa ingat, Allah menopang kehidupan kita bahkan saat kita tertidur. Nah, kadang kita tidak menyadari dan bersyukur akan hal ini. Coba kita renungkan kembali bahwa saat kita tidur, kita tidak dalam keadaan sadar. Tetapi kita masih bisa bernafas, jantung kita masih tetap bekerja. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna dan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Kembali saya mengutip dari Guzik, dia mengatakan bahwa Allah yang sama yang menopang hidup kita saat kita tertidur adalah juga Allah yang sama yang akan menopang kita dalam masa-masa sukar yang kita hadapi. Ini satu hal yang luar biasa untuk kita renungkan. Bahwa saat kita tidur sekalipun di mana kita tidak punya kontrol atas tubuh kita, Allah tetap memelihara kita. Dan tentu dia sanggup untuk menolong dan meluputkan kita. Kembali ingat bahwa segala hal yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, dia punya rencana untuk membentuk kita. Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Nah di sini, dengan iman dan kesadaran bahwa Allah menyertai dan menopang dia, Daud mampu menghadapi semua tantangan yang datang. Daud meskipun selama hidupnya belum pernah dan tidak pernah membaca Roma pasal 8 ayat 31, tetapi Daud mengerti akan kebenaran itu. Roma 8 ayat 31 mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini satu janji yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Lalu Daud menaikkan pengagungan kepada Allah di sini, mulai dari ayat yang ke-8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Di ayat yang ke-8 dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Di sini Daud menunjukkan bahwa dia bukan saja percaya kepada Allah yang mengasihi dan menyertai dia, tetapi juga kepada Allah yang sanggup untuk menolong dia. Nah, penggambaran yang Daud berikan di sini begitu kuat menunjukkan pembelaan Allah terhadap Daud. Lalu ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Daud adalah seorang prajurit yang luar biasa. Dia hebat, dia berani, dia juga memiliki pasukan yang terlatih. Tetapi di sini dia mengerti bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Kembali hal ini mengajarkan kepada kita satu bentuk kerendahan hati. Mungkin kita berpikir bahwa kita punya skill, kita punya kemampuan, kita punya pengetahuan, kita punya segala sumber daya yang ada. Tetapi ingat bahwa setiap langkah kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga penting bagi kita untuk menyadari bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Nah, ada satu catatan menarik bahwa setiap ada permohonan, ungkapan hati yang Daud naikkan di sini selalu diakhiri dengan selah. Ada kata selah di sana. Nah, beberapa kamus Alkitab seperti Anger's Bible Dictionary atau Nelson New Illustrated Bible menunjukkan bahwa selah ini adalah sebuah penanda dalam musik yang bisa dimaknai artinya berhenti sejenak. Dan mungkin dengan tujuan untuk merenungkan apa yang sudah dikatakan itu. Itulah sebabnya dalam pembacaan Mazmur kata ini tidak diucapkan. Nah, dalam Mazmur ini kita bisa melihat bahwa setiap hal yang dinaikkan oleh Daud adalah sesuatu yang dia renungkan dan dia sungguh-sungguh resapi akan hal itu. Mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana dengan doa-doa kita. Bahwa saat kita menaikkan doa, apakah kita sungguh-sungguh mendoakan hal itu dari hati kita, bahwa kita fokus di dalam hati dan pikiran kita saat kita menaikkan hal itu, atau hanya sekadar hal yang mengalir saja keluar dari mulut kita tanpa kita sungguh-sungguh mengerti dan memaknai akan hal itu. Ini menjadi satu pembelajaran bahwa kita perlu mengevaluasi kembali kehidupan rohani kita untuk kita melihat bahwa jangan sampai mungkin kita hanya menghidupi kehidupan kita
kehidupan rohani kita hanya seperti go with the flow atau by the motion. Tetapi kita perlu mengerti bahwa setiap langkah kehidupan kita adalah satu pengalaman rohani bersama Allah yang harus betul-betul kita renungkan, harus betul-betul kita perhatikan dan kita lihat. Lalu kembali kepada hal Daud di sini, bahwa saat dia lari dari Yerusalem, latar belakang dari kisah ini menunjukkan dia melintasi lembah Kidron. Ini juga adalah jalur yang sama yang dilalui oleh Yesus saat perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya saat dia menuju ke Taman Getsemani. Daud adalah gambaran dari Kristus. Dan di sini kita belajar bahwa setiap pergumulan kehidupan kita harusnya membawa kita semakin dekat kepada Allah. Mengapa? Karena Daud di dalam pergumulannya justru dia menemukan penghiburan itu di dalam Tuhan. Yesus saat akan menghadapi salib, yang dia lakukan malam sebelumnya adalah dia berdoa di Taman Getsemani. Sehingga kita perlu belajar di sini untuk menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, dan biarlah hal itu menguatkan hati kita dan membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Allah dan pengalaman iman yang menguatkan. Saya ingin menutup dengan mengutip dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kiranya dari semua hal yang kita hadapi ini, kita boleh belajar untuk menaruh pengharapan kita, menaruh iman kita, menaruh percaya kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Tolong kami Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk menaruh pengharapan kami di dalam Engkau semata. Bantu kami Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan kiranya Tuhan kami boleh terus melihat tangan kebaikan-Mu untuk kami boleh saksikan kepada dunia ini. Kami berdoa Tuhan Engkau terus menyertai dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.